Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Habil dan Qabil dinukil dari kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Ibnu Katsir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi pada hari ini bersama Abi. Mungkin pada hari ini kalian pernah dengar kisah Habil dan Qabil. Pernah kan? Ya, barangkali kalian mendengarnya dari berbagai-bagai kisah di televisi maupun di radio. Anak-anak Abi, Habil dan Qabil, mereka adalah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabdikan kisah ini dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi anak-anak Abi dan juga bagi anak cucu Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semua. Anak-anak Abi, ketahuilah, kisah ini menceritakan tentang sebuah kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan kisah ini di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Allah berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, yaitu Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata pula Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Anak-anak Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam memiliki anak-anak yang terlahir kembar, laki-laki dan perempuan. Hanya Allah lah yang tahu jumlah mereka dan nama-nama mereka seluruhnya. Hal ini diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu diantaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, bahwa Nabi Adam alaihissalam biasa mengawinkan putranya dari satu kelahiran dengan putri dari kelahiran yang lain. Karena itu Habil akan dinikahkan dengan saudara perempuan Qabil yang paling cantik di antara anak-anak perempuan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Qabil menolak keinginan ayahnya karena dia ingin mengawini saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Bagi siapa yang korbannya diterima, maka dialah yang berhak mengawini saudara perempuan Qabil. Anak-anak Abi, ketahuilah, ketika Nabi Adam alaihissalam pergi, Habil dan Qabil mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habil berkorban dengan seekor kambing betina yang gemuk, sedangkan Qabil berkorban dengan setumpuk tanaman yang buruk. Kemudian apa yang terjadi, anak-anak Abi? Kemudian api datang dari langit dan menyambar korban yang dipersembahkan oleh Habil dan tidak menyentuh korban yang diberikan oleh Qabil. Melihat itu, Qabil menjadi sangat marah dan berkata kepada Habil, "Wahai Habil, aku pasti membunuhmu," agar Habil tidak dapat mengawini saudara. Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dikisahkan juga, suatu ketika Habil terlambat pulang. Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencarinya. Ketika mereka bertemu, Qabil yang sangat marah berniat untuk membunuh Habil, maka Habil pun menakut-nakutinya dan berkata seperti dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله أخاف الله رب العالمين. Sungguh kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb sekeru sekalian alam. Anak-anak Abi, perkataan Habil ini menunjukkan keindahan akhlaknya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia mampu sebenarnya untuk membalas, namun sangat berbeda dengan saudaranya Qabil yang pendengki dan berniat jahat. Habil tidak ingin membalas Qabil meskipun dia lebih kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan perkataan Habil dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Anak-anak Nabi, lalu Qabil memukul Habil dengan batu di bagian kepalanya hingga Habil mati seketika. Sebagaimana hal ini
yang dilakukan dengan Qabil adalah sesuatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Anak Nabi, setelah membunuh saudaranya Habil, Qabil kemudian membawa mayat saudaranya ke mana-mana. Dia tidak tahu harus bawa ke mana-mana. Dia bawa ke sana, dia bawa ke sini, sampai akhirnya dia pun bingung harus buat apa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 2 ekor burung gagak yang berkelahi. Salah satu dari burung itu mati. Dan perkataan Habil ini menunjukkan, dan lalu apa yang terjadi anak Nabi? Dan burung gagak yang lain menggali tanah dengan cakarnya untuk mengubur bangkai burung yang dibunuhnya. Sebagaimana kisah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Anak Nabi, lalu Qabil menggali kubur bagi saudaranya dan menutupnya dengan tanah. Menutupnya dengan tanah. Qabil kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pada hari yang sama dia membunuh saudaranya. Kakinya terikat sampai ke tulang pahanya dan wajahnya dipaksa terarah kepada matahari. Wajahnya selalu mengarah kepada matahari sebagai hukuman atas apa yang dilakukannya kepada saudaranya. Anak-anak Abi, sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya bagi pelakunya di dunia dan disimpan sisanya di akhirat daripada aniaya dan memutus silaturahim. Anak Nabi, dan itulah yang dilakukan Qabil, menganiaya sekaligus memutuskan tali silaturahim dengan membunuh saudaranya. Anak Nabi, jadikanlah
Kisah ini pelajaran penting buat kita, pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, Allah menunjukkan dalam kisah ini pelajaran buat kita bahwa Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang ikhlas dan bertakwa kepadanya, seperti yang dicontohkan di kisah ini dengan kisah berkurbannya anak-anak Adam. Yang kedua, Allah memberikan pesan kepada kita, sifat iri dan dengki serta mengikuti hawa nafsu membuat Qabil membunuh saudaranya, sehingga dia termasuk orang-orang yang zalim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang-orang yang zalim akan mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang setimpal di dunia maupun di akhirat. Anak-anak Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah kisah ini kisah yang berharga buat kita semua. Jadikan kisah tauladan. Jangan pernah kita iri dengan sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, teman-teman kita. Jangan pernah kita bersikap dengki. Ketepikan ini semua, wahai anak-anak Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita bersikap hasad, dengki dan iri terhadap teman-teman kita, sahabat kita maupun keluarga kita. Dan jangan pernah pula kita menjadi orang yang suka memutuskan silaturahim dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita maupun dengan orang tua kita. Karena anak-anak, sikap itu adalah sikap yang terburuk apabila kita mencontohi memutusi silaturahim, apalagi sampai membunuh. Anak-anak, jadikan kisah ini kisah pelajaran buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan hati kita menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang istiqamah menegakkan agama ini dengan lurus dan tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua dan meluruskan hati kita tetap ikhlas untuk menegakkan amalan yang dibawa oleh agama ini. Untuk itu kita berdoa di hadapan Allah, semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Firdausnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua ibu bapak kita serta kaum muslimin dan muslimat tanpa hisab. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Abi, sampai ketemu lagi dengan kisah-kisah Nabi yang akan datang, yang akan Abi bahas lagi. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran penting buat Abi maupun buat kalian semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.